Hari ini kita memasuki novena yang keberapa ya? Temanya apa? Itu tema besar. Tema per bulan. Ada yang tahu? Tema yang saya terima dari panitia adalah ini. Diampuni untuk mengampuni. Itu tema kecilnya. Karena bulan ini September panitia ingin mengajak para devosan Kaliori ini untuk bisa merenungkan kata diampuni untuk mengampuni. Saya paling senang kalau suruh bedah frase atau tesis seperti ini. Tapi menurut saya kurang lengkap tema kecil itu. Diampuni oleh siapa? Tangga, bapak, ibu, negara atau apa? Maka saya dalam merenungkan tema ini saya menambahkan begini. Diampuni oleh Allah berdampak untuk mengampuni sesama. Jadi kita ini semua orang beriman, maka diampuninya itu pertama-tama kita memohon kepada Allah. Karena kata diampuni itu karena ada yang memohon. Kalau Bapak Ibu diberi sesuatu, karena ada yang meminta, Pak, tolong saya dibantu, maka diberi bantuan. Pak, tolong saya diberi kesempatan, maka diberi kesempatan. Maka kata diampuni karena ada yang meminta. Dalam gereja Katolik, umat beriman Katolik meminta kepada Allah itu melalui apa ya? Melalui apa? Udah aja pada ngantuk nih. Saya tak maju aja. Apa namanya? Saya maju ya. Konteks umat beriman ketika meminta kepada Allah itu melalui apa? Meminta pengampunan dalam apa? Saya ngomong cuma depan doang. Yang belakang apakah tidak meminta? Maka dalam 5 perintah gereja dikatakan umat beriman Katolik menerima sakramen apa? Tobat 10 tahun sekali ya. Karena terjadi ada banyak orang beriman yang memutuskan untuk saya tidak usah mengaku dosa. Karena apa? Litaninya banyak sekali. Isin Romo, dosanya itu wae. Maka saran saya, Bapak Ibu, buatlah dosa kreatif. Biar merasa butuh aku dosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Romonya kemudahan Romo. Saya maunya Romo Karolus, Romo Niko, Romo Kristi, Kenoman. Pengalaman saya di Gereja Tengah ini membantu ke paroki-paroki hanya 30% dari jumlah umat yang menerima sakramen tobat setiap Natal dan Paskah. Dan ada banyak litani yang muncul tadi dosanya. Itu aja isin, romonya kemudahan lah, gak enak lah. Maka saya butuh romo yang sepuh loh. Saya tahu nih arahnya kemana nih. Mencari romo sepuh bukan karena kesuciannya, tapi karena budek. Maaf Romo ya. Karena apa? Romo yang semakin sepuh, ya memang semakin suci karena kerjanya hanya doa tidur, makan. Lalu saking senangnya dengerin YouTube gitu, jadi sumpel kupingnya. Jadi orang Romo, orang ini ngaku dosa apa lalu diabsolusi. Sedangkan Romo yang masih seger seperti saya, Romo Dami gitu. Apa Bu? Romo dosa saya ulangi isin Romo. Orang situ ngakuan lagi, akhirnya gak datang lagi sampai 10 tahun. Makanya saya katakan, dalam 5 perintah gereja, pengakuan dosa sekurang-kurangnya 10 tahun sekali. Setuju? Puji Tuhan, kalau Anda mengatakan tidak.
Jika manusia diminta untuk bisa mengampuni, maka dia pertama-tama harus mengalami pengampunan dulu, untuk mengalami rasa damai. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan dalam KTGC, entah itu waktu di paroki, entah itu kalau dalam kelompok-kelompok, bagaimana menganalogikan sebuah sakramen tobat itu seperti apa? Pasti yang sudah pernah ikut rekoreksi atau retret pernah mendengar kisah ini. Seperti halnya Bapak Ibu itu pakai baju putih, dan baju itu dipakai selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi tidak pernah diganti. Kira-kira nyaman nggak? Nyaman. Nyatanya begitu. Pak Jito hujanan, terus nanti masuk angin dikeroki oleh ibu, mambunya tambah mambu remasol. Lalu nanti ke dapur, ibunya lagi masak brambang goreng, mambu brambang. Lalu kehujanan, ngurusi ternak, kena lumpur, tambah lagi. Lalu nanti tambahan telek. Ada tembelnya yang ada di sininya. Tapi orang nyaman. Lalu ada orang menawarkan, ini loh ada baju bersih. Tapi orang memutuskan, enggak lah, saya menikmati ketembelian saya di sini loh. Itu yang terjadi. Dengan litani macam-macam seperti itu. Maka saya ingin mengajak dalam proses rahmat pengampunan, untuk bisa sampai mengampuni, maka kita butuh yang namanya diampuni dulu oleh Allah, sehingga rasa damai itu muncul untuk bisa melihat orang sekitar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu coba, kira-kira sadar nggak? Saya ingin merenungkan 2 doa dalam sakramen tobat yang Bapak Ibu dengar dan Bapak Ibu ucapkan. Kira-kira doa apa? Doa tobat. Ketika Bapak Ibu mengatakan atau mendoakan doa tobat itu didaraskan secara tenang, yakin, atau sembarang baca saja? Yakin. Setelah mendapat nasihat rohani dari Romo, setelah Romo pengalaman saya lalu diberi nasihat rohani, sekarang andakan doa tobat langsung. Amin. Dalam kata-kata atau rumusan doa tobat itu, coba Bapak Ibu hayati. Mari kita, ada yang Bapak syukur, buka doa tobat nomor 25. Kita bedah ya. Atau cari di Google, nggak bawa puji syukur. Mari kita bedah kata-kata ini. Allah yang marahi itu adalah sebuah gelar untuk Allah kita. Allah yang marahi, Allah pengampun, Allah pengasih, itu adalah gelar gereja untuk Allah kita. Aku menyesal. Nih, kata menyesal ini kira-kira mau dimakai apa? Ketika Bapak Ibu mengatakan saya menyesal, aku menyesal, sadar betulkah ketika mengatakan aku menyesal? Atau hanya baca teks dari puji syukur? Kata menyesal itu mengandaikan Bapak Ibu punya kesadaran bahwa saya sungguh-sungguh menyadari ini keliru. Karena menyesal apa? Atas dosa-dosa. Aku sungguh patut untuk hukuman, baik hukuman sipil, hukuman negara, hukum gereja, itu tidak sama dengan hukum Allah. Nanti saya bedah lagi kata hukum Allah itu maksudnya apa. Hukum menjadi konsekuensi orang yang bersalah. Orang dimarahi karena dia tidak tepat. Orang ditegur karena mungkin tidak pas. Orang di kartu merah dalam olahraga karena dia melanggar. Orang kena tilang karena dia melanggar. Hukuman adalah konsekuensi dari pelanggaran. Terutama karena aku telah tidak setia. Kata tidak setia ini menjadi dasar semua dosa. Dalam teologi pengakuan dosa, kata tidak setia menjadi dasar semua dosa, apapun dosanya Bapak Ibu. Mau bukti? Mau bukti nggak? Apa nggak perlu dibuktikan? Misalkan nih, saya harusnya misa jam 10 misalkan. Tapi saya memilih untuk nonton YouTube atau TikTokan sampai terlambat. Karena saya tidak setia.
dengan jadwal gereja. Itu contoh sederhana. Ada lagi pelanggaran atau penyelewengan yang mempengaruhi hak hidup seseorang. Secara sadar dia melakukan karena pertama-tama karena dia tidak setia. Karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa. Kata benci itu artinya apa? Apa artinya? Tidak suka. Bahkan ada orang sampai ngomong mengatakan saya jijik. Kalau sudah tahu jijik, benci, lah apa diulangi maning? Ya karena tidak setia ngomong prek. Aku benci akan segala. Saya tahu bahwa itu tidak pas dan saya benci, tetapi saya ulangi lagi nih, bahwa ada dasar dosa kita adalah tidak setia. Dan kata benci ini merupakan suatu kesadaran yang sangat mendalam bahwa itu benar-benar saya tidak ingin melakukan itu. Dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, itu artinya apa? Berjanji. Suatu pengakuan bahwa saya ingin berubah, suatu komitmen bahwa saya ingin berubah, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Doa taubat ini tidak hanya dilakukan oleh umat beriman, bahkan saya pun, Romo Niko pun, Bapak Uskup pun, Paus pun mendoakan ini ketika dia datang sebagai peniten. Bahkan Bapak Uskup pun ketika retret mengaku dosa dengan para romo, tidak perlu ke Semarang untuk memuji Ruby, tidak, dengan sesama romo yang dia anggap bisa untuk memberikan nasihat rohani. Maka coba nih Bapak Ibu, ketika masuk ke dalam kamar pengakuan dosa, lalu melihat dan membaca doa taubat, apakah yang saya katakan itu sungguh-sungguh suatu komitmen atau hanya sebatas membaca teks? Dalam sebuah pertemuan dengan orang muda dalam apel pagi itu, kebetulan saya diminta sebagai koordinatornya, saya mengatakan, yuk kita apel pagi, kita list siapa peserta yang terlambat. Hari pertama ada sekitar 15 orang, lalu panitia menghukum suruh push up. Hari kedua berkurang menjadi 10, karena selain push up suruh lari. Hari ketiga jadi 20, nambah, bukan turun, nambah. Karena apa? Orang malas melakukan hukuman itu. Lalu hari ketiga saya tanya kepada peserta yang terlambat, kamu kalau terlambat mau saya kasih hukuman apa? Lari Romo. Oke. Terus apa lagi? Push up. Oke. Tapi menurut saya hukuman itu hukuman yang ringan. Menurut Bapak Ibu hukuman yang paling berat adalah apa? Hukuman yang paling berat adalah apa? Kira-kira apa? Padahal itu peserta LDK ini tidak semua Katolik, ada yang Protestan, ada yang Muslim. Saya katakan hanya itu. Hukuman yang paling berat bukan lari, bukan push up, tapi berjanjilah untuk tidak mengulang lagi. Anak yang tadinya bengal berdiri tepuk tangan lalu meluk saya. Apa yang saya katakan? Kenapa kamu kok tepuk tangan lalu memeluk saya? Baru kali ini saya mendapat hukuman yang tidak fisik, tetapi saya merasa ini paling berat. Karena kata janji dalam sakramen tobat, tadi kan ada ya, itu saya coba rumuskan untuk memberikan hukuman kepada saudara-saudari yang non-muslim ketika dia sadar saya salah. Hukuman Allah adalah hukuman yang tidak membebani, tetapi hukuman Allah adalah hukuman yang memberi kesempatan kepada orang untuk kembali bertobat. Maka kalau misalkan ada orang mengatakan saya bosan Romo ngaku dosa, nanti Allahnya bosan. Allahnya nggak bosan, tapi harusnya kamu malu. Sudah berulang kali diberi kesempatan kok jatuh lagi. Allah kita Allah yang marahim, Allah yang maha murah, bukan Allah yang menghukum secara fisik, mata dari mata, kaki dari kaki, tidak. Tapi dalam sakramen taubat dikatakan berjanjilah untuk tidak mengulangi lagi.
Oleh karena itu, kalau baca Injil hari ini kita mendengar Yesus memberi saran kepada para murid, memberi pengakuan berapa kali? 70 kali 7. Bukan hitungan hasil akhir yang mau dimaksudkan, tetapi adalah suatu angka yang selalu berkesinambungan. Tidak ada batasnya. Tidak terhingga. Maka biarkanlah romonya capek menerima sakramen tobat berjam-jam, ketimbang romonya capek mancing. Romonya capek badmintonan karena nggak ada yang datang ke paroki. Gereja kita selalu memberikan kesempatan pada semua orang beriman yang ingin datang kepada gereja. Maka wajib dalam 5 perintah gereja itu bukan lagi saran dalam 5 perintah gereja, tapi kewajiban kita sebagai umat beriman Katolik sekurang-kurangnya menerima sakramen tobat 10 tahun setahun sekali. Ya, itu yang ingin pertama saya renungkan, bahwa kita mendapatkan rahmat diampuni dalam gereja Katolik adalah melalui sakramen tobat. Maka konsekuensi logisnya, dampaknya ketika saya sudah mengalami pengampunan dari Allah yang tak terhingga tadi, konsekuensi logisnya kita sampai pada pengampunan. Gampang atau gampang banget Bapak Ibu? Suster? Susah. Gak ada pilihan susah. Gampang atau gampang banget? Susah. Gampang atau gampang banget? Susah. Tidak ada pilihan susah loh. Angel. Langsung angel ngomong. Apakah mungkin kita bisa? Bisa. Bahwa akhirnya tadi pemberian kesempatan itu akhirnya mendewasakan seseorang untuk sampai bisa pada pendamaian. Maka pengalaman anak muda tadi yang saya katakan, kamu saya beri hukuman, berjanjilah, dia langsung memeluk saya. Karena selama ini yang dia terima adalah disuruh push up, disuruh lari, disuruh nulis sampai berkali-kali. Tetapi ketika saya beri, saya baru kali loh dihukum, tapi tidak secara fisik, tapi diberi janji. Dan janji bukan hanya kepada saya, tapi kepada Allah. Maka para saudara, kalau hari ini kita merenungkan diampuni untuk mengampuni, maka pertama-tama yang ingin saya ajak, kita sampai nggak pada pengampunan dari Allah? Atau kita masih berbulan yang selama ini kita masih menyembunyikan, yang selama ini tidak pernah kita ubahkan? Maka dalam kesempatan ini, mari, temanya bagus, bacaan Injil sabdanya bagus. Nah, maka diskresinya ada pada panjenengan. Tahu diskresi artinya apa? Diskresi artinya apa? Diskretio. Sering mendengar istilah itu? Nah, ini hebatnya orang Katolik ya. Kita ini malah rendah hati. Saking rendah hatinya orang muni. Diskresi, pembedaan roh, pemilahan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Sudah tahu di sini ada lubang, lebih baik saya cari jalan lain. Maka diskresi itu akan bertumbuh berkembang sejauh Bapak Ibu mencoba terus menerus. Gagal pada dosa yang sama nggak apa-apa. Itulah makna dari 70 kali 7 kali. Tetapi sampai pada titik harusnya saya malu untuk tidak mengulangi lagi. Allah kita tidak pernah bosan, tidak pernah menolak. Maka inilah kesempatan kita untuk berproses semakin hari untuk semakin dewasa dalam rohani. Maka mari dalam novena ke-8 ini kita ingin diampuni oleh Allah secara mendasar, sehingga sampai pada titik kita sampai pada memberikan kesempatan orang lain juga seperti yang saya alami. Orang saya diampuni, kenapa saya tidak memberikan kesempatan pada orang lain? Nah, mari kita mohon rahmat itu dalam perayaan Ekaristi novena pada pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.